Sa'idu Yaman Ikromat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, kita yang sedang belajar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kelak kita bisa amalkan. Mari sama-sama kita buka pelajaran kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelajaran SKI tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang nanti kita lihat video yang akan ditampilkan di depan. Kalian kelompok-kelompok yang sudah Bapak tugaskan mereview apa yang ada di dalam video yang akan kita tampilkan. Mari kita mulai dengan kita menyaksikan video, kita amati, kita lihat, kita renungkan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas, guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Sri Praduli, William Satrel, Leonard Floyd, dan J. Pittmaker. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India, ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini, guys. Pertama, batu nisan Sultan Mahmud Al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat di India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan telah singgah di Perak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan G. Stefano. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah pada kemungkinan Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, makanan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Dengan teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan Pasca yang menggunakan gelar Al-Malik.
pilar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang bisa terpasai dengan mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam, yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabu. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk Tuan Patih Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Goa di Cikarang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah ulasan ya, yang membantu meninggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam Jas Merah. Anak-anakku sekalian, baru saja kita saksikan, kita lihat video bagaimana teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalian semua sudah mengetahui diantaranya ada teori Gujarat, ada teori Mekah, dan ada teori Persia. Sekarang saatnya kalian, anak-anakku sekalian, yang berkelompok-kelompok menganalisis apa yang menjadi analisis kamu, nanti sampaikan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikannya. Ayo dipersilakan menganalisisnya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian menganalisis teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, sekarang kelompok 1 menganalisis apa yang dia analisiskan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kami berdasarkan video dan teori Gujarat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh G. Pitneko dari Universitas Yale pada abad ke-19. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Gujarat, India telah berhubungan dagang yang erat dengan Indonesia melalui jalur Indonesia Gujarat Timur sama Eropa. Dengan hubungan dagang tersebut, maka orang Gujarat selain berdagang juga mulai mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir. Yo, mari sama-sama kita dengarkan itu analisis dari kelompok 1. Kita dengarkan kembali dari kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 telah menganaliskan tentang dalam Mekah. Dari Mekah adalah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di bawah agama Arab, termasuk juga Mesir. Adanya permukiman Arab di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 pada tahun 574 Masehi. Gelar Al-Malik berasal dari bahasa Inggris berikut dari para raja sambil pasal. Kita dengarkan anak-anakku sekalian dari kelompok 2 yang menyampaikan analisisnya tentang teori Mekah.
Selanjutnya yang menganalisis yaitu kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan analisis dari hasil video dan materi dari buku Teori Persia. Pencetus teori ini adalah seorang sejarawan asal Banten yang bernama Husain Bujuningrat. Dasar munculnya teori ini adalah sebagai berikut. 1. Peringatan Asyura. 2. Terdapat kesamaan ajaran tasawuf. 3. Kesamaan ejaan penulisan Arab antara Indonesia dengan Persia. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Alhamdulillah, baru sama-sama kita menganalisis teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Mudah-mudahan dengan asbab kita mempelajari, menganalisis teori-teori masuknya Islam dari mulai teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia, kita dapat memahami dan kita jadi tahu bagaimana asal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kita ucapkan dengan mengucap Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan datang dari saya. Semata-mata semua itu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.